there. Subscribe to my channel. And also Kemudian press this bell kita icon. siapkan ini kabel USB. Nah, ini saya memakai bekas kabel charger HP yang saya potong untuk ujungnya ini. Kabel yang sudah rusak ya ujungnya, ini saya potong. Kemudian ini 2 buah dioda ya, dioda IN 4148 ya, IN 4148. Kita seri seperti ini. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini di kamera bekas laptop HP merek Asus tadi, ini ada beberapa kabel ya. Ini warna hijau apa kuning ini? Anggap saja ini hijau, coklat, kemudian merah, kemudian ini coklat ya. Bukan, ini abu-abu ya, abu-abu entah apa. Kemudian ini hitam yang ujung. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari kabel untuk minus ya. Di sini memerlukan tegangan 3,3 volt ya untuk modul ini. Nah, ini ada tulisan 3,3 volt. Kemudian kita cari dulu untuk pin ground pada 5 kabel ini dengan cara seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Kita siapkan tester pada skala kontinuitas atau buzzer. Kemudian untuk salah satu pin ini kita sentuhkan ke body ya, ke body, yang mana ini semua yang kuning ini adalah body ya. Kalau untuk modul ini, coba kita balik ke sini biar mudah. Kita cari bodinya di sini, di lubang baut di sini biasanya body. Kemudian ini kita sentuh-sentuhkan ke ujung satunya. Kita cari yang terhubung ke body sini. Nah, ini ternyata ini yang warna hijau ya. Yang warna hijau ini sepertinya ground. Satu lagi, ini yang orange juga ground sepertinya. Iya betul, yang oranye ternyata ini ground juga. Oke, di sini sudah diketahui untuk groundnya yaitu kabel warna hijau dan orange. Hijau dan oranye itu sama dengan ground ya. Oke, sudah kita ketahui, kita catat dulu. Kita tentukan untuk tegangan 3,3 volt plusnya. Kita balik dulu ininya. Oke, kita balik seperti ini. Kemudian ini ada 2 buah kapasitor ya. Nah, ini 2 buah kapasitor. Kita simpan probe hitam ini di ground yang sudah ketemu tadi, yaitu hijau dan oranye ya. Kemudian untuk probe satunya kita sentuhkan ke kapasitor ini. Nah, ternyata yang terhubung antara pinggir kapasitor ini, berarti untuk yang tengahnya ini dipastikan untuk plusnya ya. Untuk yang tengah kapasitor ini dipastikan plusnya, maka kita simpan, sentuhkan ke salah satu pin yang tersisa 3 tadi, merah atau coklat. Cari yang terhubung ke kapasitor yang berlawanan dengan ground ya. Nah, ini dia, ternyata ini untuk B plusnya dipastikan yaitu ini ya, warna hitam. Kita catat untuk B plusnya yaitu warna hitam ya. Untuk B plus hitam B plus 3,3 volt ya untuk hitamnya. Berarti di sini sudah diketahui bahwa untuk minusnya yaitu oranye atau hijau bisa kita satukan nanti
untuk B plusnya yaitu hitam, dan untuk datanya ini tinggal dua lagi antara merah dan ungu ya, kalau nggak salah ungu ya, merah dan ungu ini nanti untuk datanya. Oke, kita lanjut untuk instalasi. Kemudian kita siapkan kabel USB yang tadi ya, kabel USB yang tadi. Di sini ada 4 kabel, merah, hitam. Merah ini untuk 5 volt dan ini hitamnya ground 5 voltnya. Kemudian untuk yang kabel merah kita seri dengan 2 buah dioda IN 4148 yang tidak ada tanda hitamnya ke sini ya. Jadi maksud dioda ini nanti untuk menurunkan tegangan ya. Bisa juga memakai IC, tetapi kadang-kadang sulit dicari. Jadi untuk mudahnya kita memakai dioda 2 buah ini yang kita seri ya, seperti ini. Oke, sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita simpan ini di sini lagi untuk mempermudahkan penyolderan nantinya. Oke, tadi yang B plus di sini sudah kita ketahui yaitu warna hitam ya. Berarti untuk dioda ini kita solder ke sini ya, ke yang hitam. Ujung dioda ini kita solder ke kabel hitam. Oke, sudah ya. Kemudian untuk groundnya tadi sudah diketahui yaitu warna hijau atau oranye. Kita satukan saja, kita satukan karena ini dua-duanya ground. Kita solder ke kabel warna hitam dari USB ya. Oke, sudah. Hijau dan oranye kita satukan ke kabel hitam yang dari USB. Oke. Untuk selanjutnya sekarang tinggal tersisa kabel warna putih dan hijau. Nah, di sini saya juga belum tahu ya, belum tahu datasetnya. Jadi kita harus mencoba nanti harus mencoba-coba. Kalau connect berarti betul, kalau tidak connect berarti tinggal kita tukar nanti. Di sini saya akan mencoba untuk kabel coklat ini. Untuk kabel coklat ini, coklat yang dari ini saya connect ke ini ya, kabel putih. Kabel putih kalau tidak salah itu data plus ya. Oke, saya connect coklat ke putih ya. Di sini. Saya solder dulu. Jangan dirapikan dulu ya, nanti dites dulu apakah sudah bisa berfungsi atau tidak. Dan untuk kabel hijau dari USB saya solder, ini data min ya, data min kita solder ke kabel merah yang dari kamera bekas laptop ini. Oke, kita solder seperti ini. Oke, cukup ya. Oke, jadinya seperti ini ya, sudah dipahami ya. Saya sementara untuk kabel merah dari kamera ini saya connect ke kabel hijau yang menuju USB atau data min. Kalau tidak salah data min yang hijau, maaf kalau salah. Kemudian untuk yang warna coklat dari kamera saya connect ke kabel putih, yaitu ini data plus. Oke, jangan kita bungkus dulu, nanti akan saya coba dulu ya. Oke, mari kita tes alat ini berfungsi atau tidak ya. Berfungsi atau tidak. Ini belum saya rapikan untuk perkabelannya. Nanti kalau sudah berhasil kita rapikan sesuai selera masing-masing mungkin. Oke, untuk alatnya ke laptop ya, apakah dia plug and play, apakah dia terbaca atau tidak di sini. Ini saya sudah membuka untuk device manajernya ya. Ternyata ini sudah langsung terbaca ya sob, sudah langsung terbaca di sini. Nah, ini ada dua, ini yang HP True Vision, ini adalah bawaan dari laptop ya. Kemudian yang ini adalah yang dari ini ya, yang dari USB yang rakitan tadi. Nah, ini sudah terbaca dua untuk image device-nya. Karena tadi saya sudah sempat mengonekkan, jadi di sini tidak ada proses lagi ya. Tadi seharusnya ada proses di sini. Installing otomatis. Dia otomatis ya, tidak harus kita install driver, dia akan mengisi sendiri ya. Nah, ini sudah terbaca langsung. Kemudian untuk mengetesnya saya akan membuka aplikasi apa ya? Kita coba buka aplikasi OBS ya. Kita buka aplikasi OBS. Oke, di sini sudah saya setting di sini memakai dua kamera ya.
Yang satu ini memakai kamera bawaan laptop ya. Oke, ini kamera bawaan laptop di sini. Oke. Oke, untuk yang sebelahnya nanti yang sebelah sini akan saya setting untuk ke kamera rakitan tadi ya. Kita masuk ke properti. Ya, di sini masih kameranya masih OBS. Saya akan coba buka di sini apakah terbaca oleh aplikasi OBS ini. Oke, di sini ada pilihannya ya untuk Asus ya. Oke, tinggal kita oke saja. Nah, ini kameranya sudah jadi dua ya. Sudah jadi dua. Yang ini adalah yang rakitan tadi. Yang ini bawaan laptop ya. Oke, ini. Oke, tuh. Ini kamera yang rakitan ya. Kamera yang rakitan tuh. Dan yang satunya yang ini kamera laptop ya. Oke, untuk hasil jernih tidaknya nanti tergantung dari kamera bekasnya ini ya. Nah, ini. Oke, ini tidak hoax ya. Ini nyata, kita tutup. Oke. Mungkin nanti ini bisa berguna ya untuk kita membuat tutorial ya, tutorial kita simpan di atas ya. Kameranya kita simpan di atas sedemikian rupa, nanti kabelnya nanti untuk kabel USB-nya bisa kita perpanjang kembali ya, kita rapihkan, kita bikin tempat sebagaimana sebagusnya ya, biar rapi, biar tidak telanjang seperti ini. Oke, sudah berfungsi ya. Untuk datanya seperti ini ya, untuk cabutan laptop Asus, yaitu ini anggap aja ini gambar USB, sorry gambarnya jelek, kabel merah kita connect ke kabel hitam ya, kabel hitam dari kamera. Kemudian untuk kabel putih kita connect ke kabel coklat ya, coklat. Kemudian untuk kabel hijau dari USB kita connect ke kabel merah ya. Kemudian untuk kabel hitam dari USB kita connect ke kabel hijau dan oranye. Seperti ini. Dan untuk menurunkan tegangannya saya hanya menggunakan 2 buah dioda. Kita tahan 2 buah dioda ya, biar ininya 3,3 volt. Oke ya, ini sudah berhasil percobaannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.